pagi, siang, sore, malam pada Desember. Kan kami dari kelompok 3 Group Production Operation Analysis, yang bersangkutan ada Aditya Sori, selaku saya sendiri ada Ariana Putra, ada bersama Hafiz, ada juga Ifabri, dan juga Rizky Safrudin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sampai dengan 5 yang kami kerjakan. Ini saya akan mempresentasikan modul 1 yaitu forecasting. Forecasting sendiri merupakan teknik peramatan yang digunakan untuk memperkirakan kondisi atau kebutuhan di masa depan berdasarkan analisis data historis dan kondisi saat ini. Untuk metode yang akan digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada DSD atau time series sekian. Yang kedua itu ada Wells Trend. Lalu untuk data dari forecasting sendiri di sini ada bulan, lalu ada tahun, dan juga ada jenis batch yang digunakan. Di sini kami menggunakan new batch karena kami dari Ganja. Lalu selanjutnya itu dari setelah kita melakukan perhitungan menggunakan metode tersebut dari time series dan juga host, maka didapatkan hasil MAPE yang ada di FSD bahwa DSD itu angkanya lebih besar dibandingkan menggunakan host. Metode TSD ini digunakan untuk mengidentifikasi komponen tren dan musiman dalam data. Sedangkan metode Holtz digunakan untuk menangkap kecenderungan tren, peningkatan penjualan. Berdasarkan hasil analisis, kedua metode mampu menggambarkan pola data dengan baik. Namun, time series lebih efektif dalam menunjukkan struktur tren dan musiman. Sedangkan Holtz linear lebih fokus dalam memproyeksikan tren pertumbuhan penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan memasuki modul 2 yakni Aggregate Planning and Assembly. Modul ini berfungsi untuk menganalisis data historis penjualan sepeda levelnya dengan periode 2019 sampai 2021 untuk mengidentifikasi pola permintaan baik dari sisi tren maupun fluktuasi penjualan, melakukan aggregate planning serta evaluasi OT subcon dan loss sales BOM, dan menghasilkan chart assembly. Data aggregate planning ini melihat dari kondisi permintaan yang terus meningkat, perusahaan perlu untuk meningkatkan perencanaan produksi yang lebih terstruktur supaya kapasitasnya bisa mengikuti kebutuhan pasar. Rata-rata penjualan bulanan juga naik dari 67.000 dari 2019 menjadi 79.000 di 2021. Yang berarti kapasitas produksi harus ikut disesuaikan. Lalu memasuki perhitungan overtime dan sales. Jumlah worker jadi 85, number of unit production 32.000. Strategi overtime loss sales dilakukan dengan cara menambah jam kerja untuk meningkatkan jumlah produksi. Tapi ternyata permintaan masih lebih tinggi dari kapasitas produksi, maka sebagian permintaan tidak bisa dipenuhi dan akhirnya menjadi loss sales. Dilihat dari data, terutama di periode dengan permintaan tinggi seperti akhir tahun, misalnya 85.000 unit, periode 12 tahun 2021, kemungkinan kapasitas produksi normal ditambah lembur masih belum cukup. Ini menyebabkan perusahaan kehilangan peluang penjualan. Lalu overtime subcon. Melihat data penjualan yang terus meningkat juga dari tahun ke tahun, strategi ini menjadi lebih relevan karena mampu memenuhi seluruh permintaan pasar, termasuk periode dengan permintaan yang paling tinggi. Dengan adanya subcon, perusahaan tidak perlu sepenuhnya bergantung pada kapasitas internal. Meskipun biaya produksi menjadi lebih tinggi, strategi ini memberikan keuntungan dalam menjaga kepuasan pelanggan serta menghindari kehilangan penjualan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan strategi overtime loss sales, strategi ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam kondisi permintaan yang terus meningkat. Dari metode yang dihasilkan adalah berikut hasil dari flow proses. Berdasarkan flow proses yang telah ditunjukkan, dapat dianalisis bahwa proses produksi sepeda family berlangsung secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari penyimpanan material atau material storage hingga menjadi produk akhir melalui beberapa tahapan inspeksi dan perakitan assembly dan subassembly. Proses diawali dari pengambilan komponen utama seperti body part dari gudang dan diakhiri dengan tahap inspeksi sebelum digabungkan dengan komponen lain seperti layar. Untuk conclusion modul 2 ini adalah pertama, penjualan cenderung lebih tinggi dari pertengahan tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang kedua, penyusunan perencanaan aggregate planning menunjukkan bahwa peningkatan permintaan yang terjadi setiap tahun mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi secara bertahap.
Lalu yang ketiga, evaluasi terhadap alternatif strategi produksi menunjukkan bahwa overtime subcon dan potensi losses memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Yang keempat, berdasarkan perbandingan strategi, kombinasi overtime subcon merupakan strategi yang paling efektif karena mampu memenuhi permintaan pasar secara optimal serta menjaga tingkat pelayanan kepada pelanggan. Sekian dari modul 2. Ada MRP dan MPS. MPS merupakan jadwal produksi utama menentukan apa yang akan dibuat untuk melakukan perhitungan MPS. Dilakukan pengisian data, informasi, customer order, dan juga forecast. Lalu untuk MRP sendiri merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemesanan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi. Untuk MRP sendiri, kami mencari data yaitu ada gross requirement, project available balance, 1 atau PAB 1, net requirement atau NR, lalu ada purchase order receipt, lalu ada project available balance 2 atau PAB 2. Setelah kami lakukan perhitungan MRP dan MPS, dilakukan secara sistematis berdasarkan struktur BOM multi level. Seluruh planet order telah disesuaikan dengan load lead time masing-masing komponen. Namun karena MPS mengalami kekurangan stok, MRP berpotensi menghadapi keterlambatan material, kekurangan bahan baku, dan gangguan produksi. Perusahaan perlu mengevaluasi ulang metode peramalan, meninjau kebijakan safety stock dan lot pricing, menyelaraskan APP dengan realitas PAB, serta memastikan integrasi MRP dengan MPS secara real time guna menghindari keterlambatan material dan gangguan produksi. Boleh dilanjut selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang data dan konsep load leasing. Load leasing digunakan untuk menentukan jumlah pesanan material yang optimal. Untuk metode yang kita gunakan di sini ada dua, yaitu less unit cost dan Wagner-Witting. Dan untuk data yang kita gunakan adalah berasal dari perhitungan MRP yang meliputi demand, inventory, biaya pesan, dan biaya simpan. Dan untuk komponennya itu tersendiri kita menggunakan tiga komponen, ada tire, rim, and sprockets. Untuk tujuan untuk menggunakan konsep load leasing ini adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Dan untuk selanjutnya adalah kita memperbandingkan antara dua metode yang tadi kita gunakan. Yang pertama metode less unit cost. Untuk metode less unit cost cenderung menggabungkan beberapa periode permintaan untuk mengurangi frekuensi pemesanan. Namun pada komponen TAT, ukuran lot yang besar menyebabkan biaya simpan yang meningkat. Dan sedangkan untuk metode weight menghasilkan pesanan yang lebih fleksibel dan adaptif serta mampu menyediakan biaya pesan dan biaya simpan yang optimal. Oleh karena itu, secara dilihat dari dua metode tersebut, metode yang paling baik digunakan adalah metode Wagner-Witting. Dan selanjutnya yang dijelaskan oleh teman rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Aryan Nanda Putra dengan NIM 28025619744. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul 5, yaitu Inventory Control Subject to Now Demand and Operation Scheduling. Nah, di sini modul 5, materi yang dibahas itu ada dua aspek utama dalam produksi, yaitu pengendalian persediaan dan penjadwalan operasi. Di mana inventory control subject to know demand berfokus pada pengelolaan persediaan ketika jumlah permintaan sudah diketahui sehingga perusahaan dapat menentukan jumlah produksi dan kebutuhan material secara lebih optimal. Selain itu, pada modul ini juga diterapkan sistem Kanban sebagai metode pengendalian aliran material dalam proses produksi. Kanban digunakan untuk mengatur ketersediaan materi berdasarkan kebutuhan aktual produksi yang bertujuan agar jumlah persediaan tetap terkendali dan proses produksi dapat berjalan dengan lancar.
Kedua yaitu operation operation scheduling, membahas mengenai bagaimana mengatur urutan pekerjaan serta penggunaan mesin produksi supaya produksi berjalan dengan lebih efisien, mengurangi waktu menganggur atau idle time, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan menggabungkan pengendalian persediaan, Kanban, dan penjadwalan operasi, perusahaan dapat mencapai produksi yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini merupakan tabel dan penjelasan untuk Kanban. Pada slide ini itu ditampilkan hasil perhitungan inventory control subject to know demand menggunakan metode Kanban. Kanban digunakan sebagai sistem pengendalian aliran material berdasarkan kebutuhan produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lebih teratur dan persediaan tetap terkendali. Pada perhitungan ini digunakan beberapa parameter seperti kapasitas kontainer, process time, delay time, move time, lead time, demand, safety stock, dan kebutuhan komponen per unit. Berdasarkan data kapasitas kontainer yang digunakan sebesar 50 unit dan total lead time selama 4 jam, hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap work center memiliki kebutuhan material yang berbeda. Komponen Spox memiliki kebutuhan paling besar karena setiap sepeda membutuhkan 30 spokes untuk satu produk. Akibatnya komponen ini memiliki nilai demand, safety stock, jumlah kartu Kanban, dan maksimum inventory tertinggi dibandingkan komponen lainnya. Oke, lanjut ke operation scheduling. Operation scheduling ini digunakan untuk menentukan urutan pekerjaan pada mesin produksi yang bertujuan agar proses produksi menjadi lebih efisien. Dalam praktikum ini digunakan 3 jenis mesin, yaitu lathe mesin, milling mesin, dan CNC mesin. Data waktu proses dari setiap komponen seperti hub, spokes, dan tire digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan urutan pekerjaan terbaik. Untuk menentukan sequence yang optimal digunakan metode Campbell, Dudek, and Smith, CDS algorithm. Metode ini merupakan pengembangan dari Johnson Rule yang digunakan sebagai sistem produksi dengan lebih dari 2 mesin. Tujuannya adalah meminimalkan total waktu produksi atau max span dan mengurangi waktu menganggur mesin. Nah, di sini ada 3 ya, lathe mesin, milling mesin, CNC mesin, dan untuk partnya itu ada hub, spokes, dan tire. Nah, di sini ada simulasi pertama menggunakan lathe mesin dan milling mesin, dan berikut merupakan gambar dari gancarnya. Berikut adalah untuk simulasi menggunakan lathe mesin dan CNC mesin, dan yang ketiga itu milling mesin dan CNC mesin. Dan berikut adalah masing-masing dari gambar gancarnya. Berikut adalah hasil operation scheduling, hasil operator scheduling atau penjadwalan operator yang digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan setiap hari yang bertujuan agar proses produksi dapat berjalan dengan optimal. Penjadwalan operator dilakukan agar jumlah tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi dan tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan operator. Berdasarkan tabel operator needed, kebutuhan operator tertinggi terjadi pada hari Selasa dan Rabu, yaitu sebanyak 8 operator. Sedangkan kebutuhan operator terendah terjadi pada hari Minggu, yaitu sebanyak 5 operator. Perbedaan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beban kerja dan aktivitas produksi pada masing-masing hari. Berikut adalah slide terakhir, yaitu pada slide ini ditampilkan hasil kapabilitas produksi berdasarkan metode CDS algorithm dan hasil penjadwalan produksi. Sequence optimal yang diperoleh adalah tire, spokes, dan hub. Kemudian hub, karena menghasilkan waktu produksi yang lebih efisien. Dari hasil perhitungan diperoleh machine idle time sebesar 6 menit dengan total waktu penyelesaian produksi selama 41 menit. Dengan waktu kerja 480 menit per hari, eh,
perusahaan dapat menghasilkan 11 unit produk per hari apabila proses dilakukan secara berurutan. Namun jika sistem produksi dilakukan secara overlap, yaitu proses berikutnya dimulai sebelum proses sebelumnya selesai sepenuhnya, kapasitas produksi meningkat menjadi 14 unit per hari. Tabel pada bagian bawah juga menunjukkan perencanaan produksi bulanan berdasarkan jumlah hari kerja, safety stock, serta estimasi output produksi perusahaan.